warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anaknya ibu serta ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Bertemu lagi nih kita. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik ya, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga anak-anak ibu ini tetap semangat ya untuk menuntut ilmunya. Nah, dan jangan bosan-bosan, mari kita berdoa bersama agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu, agar kita bisa berjumpa kembali. Nah, hari ini kira-kira kita mau ngapain ya? Ada yang tahu? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum belajar, kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya ya. Sudah disiapkan? Anak pintar, sekarang kita baca doa dulu ya. Seperti biasa, ibu yang memimpin, kalian di rumah ikuti, oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa semuanya? Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 1, subtema 2, dan memasuki pembelajaran ketiga, halaman 77. Bisa dibuka ya bukunya, bisa dibaca-baca dulu. Nah, materi kali ini yaitu mengenai panca indera. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dong mendengar panca indera. Sudah belajar ya sebelumnya? Ya, hari ini kita akan belajar kembali mengenai panca indera. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, yang pertama kalian dapat menjelaskan panca indera pendengaran dengan baik. Yang kedua, ibu harap kalian dapat membuat peta pikiran mengenai panca indera pendengaran. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Nah, agar lebih semangat, ibu mempunyai sebuah lagu panca indera. Kalian di rumah bisa ikuti, oke sayang? Tapi harus dengan yang semangat, oke? Ikutin ya. Aku punya panca indera, semua ada 5. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Kalian di rumah bisa ikuti ya, tapi harus dengan yang semangat, oke sayang? Nah, sekarang sudah semangat dong untuk menerima pembelajaran? Simak baik-baik ya penjelasan dari ibu, silahkan dibuka bukunya halaman 77. Selamat belajar, semangat selalu. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan untuk mohon kerjasamanya ya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini. Semangat selalu. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah pernah belajar ya mengenai panca indera. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya kembali. Tapi hari ini kita hanya mempelajari indera pendengaran. Nah, masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga, halaman 77. Silahkan dibuka ya sayang bukunya, bisa dibaca-baca terlebih dahulu dari halaman 77 sampai halaman 80. Nah, kita ingat-ingat kembali ya mengenai panca indera. Kira-kira panca indera manusia itu ada berapa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Hebat, betul sekali. Panca indera manusia yaitu ada 5. Yang pertama ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, lidah untuk perasa. Nah, itu ya sayang, panca indera yang ada pada manusia. Nah, untuk kali ini kita hanya mempelajari indera pendengaran. Nah, indera pendengaran manusia itu apa ya?
Ya, betul sekali telinga. Telinga merupakan salah satu karunia Tuhan yang harus selalu kita syukuri. Dengan menggunakan telinga, kita bisa mendengar berbagai suara seperti musik, air yang mengalir, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsinya untuk mendengar ya. Jadi kita bisa mendengar apapun bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Kita sudah pernah belajar bunyi kan? Nah, bunyi tersebut bisa kita dengar melalui telinga. Nah, selanjutnya cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya yang pertama, suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Nah, suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf ya. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, itu ya prosesnya. Telinga memiliki bagian-bagian, ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk bagian luar yaitu ada daun telinga, liang pendengaran, dan lubang telinga. Fungsinya menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Nah, ini dia telinga bagian luar contohnya. Dan fungsinya juga ini bisa dibaca kembali, bisa diperhatikan, dipahami ya. Nah, selanjutnya kita ke telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah yang pertama yaitu ada gendang telinga. Nah, fungsi gendang telinga yaitu menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Nah, ini fungsi gendang telinga ya. Dan ini masuk ke telinga bagian tengah. Selanjutnya, masih di telinga bagian tengah ya sayang. Nah, selain ada gendang telinga, di bagian tengah itu ada tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Ini 3 tulang ya. Nah, fungsi 3 tulang pendengaran ini yaitu memperkuat getaran dan meneruskannya ke kolea atau rumah siput. Nah, itu dia fungsinya. Bisa dipahami kembali ya. Kita lanjut, masih di telinga bagian tengah nih. Ada saluran eustachius. Fungsinya itu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, ini dia fungsinya dan ini dia salurannya ya. Nah, itu tertera pada gambar ya, bisa diperhatikan. Kita lanjut ke telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran, ada kolea atau rumah siput, tingkap bundar, tingkap jongkok. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa diperhatikan ya. Nah, fungsinya mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Nah, ini ya gambarnya, fungsinya. Bisa diperhatikan sayang. Nah, apakah kalian tahu cara merawat telinga? Nah, ini Bu, ada beberapa contoh cara merawat telinga ya. Yang pertama, kalian hentikan kebiasaan mengorek telinga. Ayo, siapa yang suka mengorek telinganya? Apalagi dengan benda-benda yang tidak baik nih, yang tajam, yang dapat melukai telinga kita. Jangan sampai ya telinga kita jadi luka. Terus jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras ya. Siapa yang suka mendengarkan suara keras-keras nih, itu dapat merusak ya. Nah, selanjutnya bisa dibaca kembali sayang. Nah, sekarang tugas kalian coba buka halaman 80. Nah, kalian coba buat peta pikiran tentang indera pendengaran. Nah, bagian-bagian indera pendengaran itu apa saja ya? Bagian-bagian telinga, terus cara merawatnya seperti apa, cara kerja telinga kita itu seperti apa, dan fungsi-fungsi dari bagian telinga kita itu apa saja ya? Bisa dituliskan. Nah, bagaimana sayang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Anak hebat, semuanya pasti bisa ya. Nah, Ibu pandu deh, Ibu bimbing. Jadi kesimpulan yang
kita dapat dari pembelajaran hari ini bahwa ada banyak ya, panca indera itu ada 5, tapi karena hari ini kita belajar hanya mengenai panca indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, ternyata dalam pendengaran telinga kita ini banyak sekali ya bagian-bagiannya. Ada 3 bagian, ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, setiap bagian-bagiannya itu semuanya memiliki fungsinya masing-masing, dan kita harus merawatnya. Tidak hanya alat pendengaran kita saja yang kita rawat, tapi seluruh yang kita miliki ini ya, mulai dari mata, badan kita, dan lain sebagainya harus kita rawat, harus kita jaga, karena semua ini kan karunia dari Allah ya, yang patut kita syukuri. Betapa sempurnanya diri kita ini, betapa sempurnanya Allah sudah menciptakan diri kita. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan jangan disia-siakan, harus kita rawat ya sayang, harus kita jaga apa yang sudah Allah karuniai untuk kita ini. Oke sayang? Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran keempat. Bisa dibaca dulu ya bukunya. Dan untuk ayah bunda, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih juga nih anak soleh dan solehannya Ibu. Baik, Ibu undur diri ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk melakukan pembiasaan baiknya ya. Ibu masih tunggu loh kegiatan foto-foto kegiatan kalian. Oke sayang?